Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Septia Anggraini dengan NPM 22210200050. Di sini saya dari kelas C. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari cuplikan yang saya lihat, sebenarnya dari cuplikan tersebut sangatlah menyinggung soal efisiensi terhadap anggaran dan makan gizi gratis. Mungkin para masyarakat memikirkan bahwasanya makan gizi gratis ini kalau ditaati secara jangka panjang, apakah dananya tidak boncos? Setelah banyaknya pertanyaan dari masyarakat bahwasannya dana-dana tersebut akan diambil dari pemangkasan anggaran. Yang akan dipangkas anggaran tersebut adalah pegawai negeri sipil. Dan mereka juga banyak pegawai negeri sipil tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Dikarenakan mereka tidak merasakan makan gizi gratis pun mungkin anak-anaknya. Tetapi mereka banyak yang belum cukup terhadap gaji mereka dan pemangkasannya itu mungkin sangat banyak kan. Dan para mahasiswa pun merasa banyak yang terkena sangkutannya atau terkena negatifnya, dan bahkan mahasiswa itu tidak merasakan yang namanya makan gizi gratis, tetapi mereka terkena masalahnya atau pemangkasan anggaran atau kenaikan anggaran mereka. Contohnya adalah UKT mereka kan dinaikin, dan bahkan banyak para mahasiswa itu putus kuliahnya karena mereka tidak sanggup membayar UKT-nya gitu kan. Yang kedua adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini terjadi semenjak tahun Jokowi. Jadi Kartu Indonesia Pintarnya adalah mungkin sependengaran saya cukup untuk menutup 2 semester mereka, karena per setahun sekali mereka keluar. Yang saya dengar pun keluarnya cukup banyak, kisaran 6 juta. Jadi mereka pun sangat terbantu dengan Kartu Indonesia Pintar. Sebenarnya juga Kartu Indonesia Pintar ini keluar juga sesudah mereka membayar UKT. Mungkin untuk uang jajan mereka gitu. Kalau di semester saya mungkin untuk KKN nanti gitu kan ya. Jadi mahasiswa pun merasakan kenaikan anggaran yang diciptakan oleh presiden kita sekarang. Soal kenaikan UKT para mahasiswa, setelah kita pikir panjang, kenapa makan gizi gratis itu tidak digantikan oleh yang namanya sekolah gratis? Mungkin dia dari SD sampai kuliah tuh diberikan kelonggaran dengan cara diberikan sekolah gratis. Bahkan itu tidak diperlukan pemikiran jangka panjang. Mungkin setiap satu orang itu memerlukan yang namanya dana sampai kuliah atau sampai ke jenjang D3 saja mungkin kisaran 150 juta untuk satu mahasiswa gitu kan ya. Dan itu tuh sudah sangat cukup untuk mereka daripada makan gizi gratis. Bagaimana ketika makan gizi gratis ini dihapuskan? Apakah anak-anak yang sudah tidak menerima makan gizi gratis ini akan gizi buruk kan? Itu harus dipikirkan secara panjang mungkin ya. Jadi para mahasiswa, khususnya saya, merasakan bahwasannya ketika kenaikan UKT yang tidak masuk akal ini membuat para mahasiswa rasanya itu kebanyakannya anak-anak tuh putus kuliah gitu kan, sayang gitu kan ketika dia sudah semester 4 ternyata tiba-tiba UKT-nya naik dan kemampuan orang tua mereka cuma bisa membayar segitu. Jadi kan mereka bagaimana lagi kalau misalkan kuliahnya dilanjutkan tapi mereka harus kerja, itu kan cukup meraut mental kita sendiri sih ya. Dan setelah akhirnya IKN itu pun IKN akhirnya diputus dan gagal menjalankan yang namanya dipindahkan ibu kota negara kita. Bahkan itu anggaran mereka tuh semakin membengkak dari 6,4 miliar menjadi 14,5. Itu kan kenaikannya tuh hampir 2 kali lipat gitu kan ya. Jadi mungkin sebelum
mereka merealisasikan tugas-tugas yang mungkin akan nanti terjadi, mungkin ditanyakan lagi atau dilibatkan para mahasiswa untuk apakah proyek mereka ini, apakah prokja mereka ini baik untuk para mahasiswa atau para pelajar. Jadi ketika mereka ingin mengeluarkan atau merealisasikan suatu prokja negara kita, mungkin harus melibatkan para masyarakat, khususnya mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis untuk menangani prokja mereka gitu. Jadi menurut saya adalah banyak kontranya terhadap pemangkasan anggaran-anggaran ini. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus tersebut adalah mungkin sebelum mereka merealisasikan prokja ini harus dipikirkan matang-matang, apakah ini merugikan masyarakat, apakah ini merugikan para mahasiswa. Mungkin dilibatkan lagi para masyarakat ini. Toh banyaknya masyarakat yang menanyakan apa gunanya anggota dewan kalau misalkan suara masyarakat yang tidak terdengar gitu kan. Mungkin para petinggi-petinggi negara atau para anggota dewan itu lebih banyak mendengarkan atau turun ke lapangan masyarakat untuk bersuara soal apa keluh kesah mereka gitu kan. Jadi pelajaran yang bisa kita sampaikan adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan tersebut dan harus dipikirkan secara matang apakah dia merugikan manusia lain atau tidak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.